Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 4 menyelidiki sifat-sifat bangun geometri. Kita akan belajar tentang garis jajar dan segi banyak. Ada di halaman 102 sampai dengan 103. Baik, ibu langsung membahas. Subbab 1 anak-anak, garis sejajar dan segi banyak. Pembelajaran ke-1, garis sejajar dan sudut. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menyelidiki sudut-sudut yang dibentuk oleh perpotongan garis-garis. Baik, kita akan belajar sudut-sudut bertolak belakang anak-anak. Materi Q, pada gambar di sebelah kanan garis L dan M berpotongan. Jika sudut A besarnya 60 derajat, berapakah besar sudut B, sudut C, dan sudut D? Kita cermati garis L dan garis M berpotongan. Ada 4 sudut yaitu A, B, C, D yang berkumpul pada satu titik anak-anak. Tadi diketahui besar sudut A adalah 60 derajat. 60 derajat. Kita menentukan sudut C terlebih dahulu anak-anak. Ini kita cermati, sudut A dan sudut C ini membentuk garis lurus. Ini berarti besarnya 180 derajat. Sudah pernah ibu bahas, besar sudut lurus ada 180 derajat. Jadi bisa disimpulkan bahwa besar sudut A, di sini sudut A, besar sudut A ditambah dengan besar sudut C, ini sama dengan 180 derajat. Besar sudut A 60 derajat ditambah dengan besar sudut C sama dengan 180 derajat. Berarti besar sudut C di sini sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Ini besarnya adalah 120 derajat. Jadi sudut C sudah diketahui besarnya 120 derajat. Selanjutnya besar sudut, tulis di sini. Sekarang ibu membahas besar sudut B. Kita cermati sudut B ditambah sudut C di sini, ini besarnya adalah 180 derajat membentuk sudut lurus atau garis lurus. Berarti ibu tulis di sini sudut C nih ditambah dengan sudut B besarnya sama dengan 180 derajat. Ini namanya dua sudut yang berpelurus anak-anak ini. Sudut C diketahui 120 derajat ini ditambah dengan sudut B sama dengan 180 derajat. Ini sudut B sama dengan 180 derajat dikurang dengan 120 derajat. Jadi besar sudut B adalah 60 derajat. Selanjutnya kita menentukan besar sudut D. Nih, kita cermati sudut di sini, sudut A ditambah sudut D 180 derajat, bisa juga sudut B ditambah sudut D 180 derajat juga bisa. Ibu mengambil salah satu saja. Berarti besar sudut A di sini ditambah dengan sudut D sama dengan 180 derajat. Selanjutnya sudut A-nya tadi 60 derajat ditambah dengan sudut D sama dengan 180 derajat. Besar sudut D sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Kalau kita cermati anak-anak, nih besar sudut B tadi 60 derajat, sudut D 120 derajat. Kalau kita cermati, besar sudut A sama dengan besar sudut B yaitu 60 derajat. Besar sudut C dan sudut D ini 120 derajat sama. Sudut A dan sudut B bertolak belakang, sudut C dan sudut D juga bertolak belakang, besarnya sama sudutnya. Seperti ditunjukkan pada gambar di atas, 4 sudut terbentuk dari perpotongan dua garis L dan M. Dua sudut yang saling berlawanan seperti sudut A dan sudut B, sudut C dan sudut D dinamakan sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Pada gambar di kanan, berapapun besar sudut C, kita dapat menyatakan bahwa besar sudut A, di sini besar sudut A sama dengan 180 derajat dikurang sudut C. Karena anak-anak sudah tahu di sini besar sudut A ditambah
C di sini 180 derajat karena merupakan sudut lurus. Ini anak-anak Ibu jelaskan di sini nih. Ini sudut A ditambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat, maka sudut A besarnya 180 derajat dikurang besar sudut C. Selanjutnya sudut B ini sama dengan 180 derajat dikurang sudut C, ini yang di sini nih. Kita cermati, sudut C ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Ini sudut C ditambah dengan sudut B sama dengan 180 derajat. Jadi sudut B besarnya 180 derajat dikurang sudut C. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sudut A sama dengan sudut B. Ini sudut A ini sama dengan besarnya sudut B, yaitu sama dengan 180 derajat dikurang dengan sudut C. Ini sudut A sama dengan 180 derajat dikurang sudut C, sudut B sama dengan 180 derajat dikurang sudut C. Soal 1 anak-anak, pada gambar di bagian Q jelaskan mengapa sudut C sama dengan sudut D. Baik, Ibu jelaskan anak-anak. Kalau kita cermati, ini sudut A ditambah sudut C ini 180 derajat saling berpelurus. Ini kita menentukan besar sudut C. Kita cermati sudut A ditambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Berarti besar sudut C ini sama dengan 180 derajat dikurang dengan besar sudut A. Selanjutnya yang ada di sini kita cermati, ini sudut A ditambah sudut D. Ini besarnya juga 180 derajat berpelurus. Ini sudut A ditambah dengan sudut D sama dengan 180 derajat. Besar sudut D sama dengan 180 derajat dikurang dengan sudut A, besar sudut A. Jadi bisa disimpulkan bahwa sudut C ini sama dengan besar sudut D, besarnya sama dengan 180 derajat dikurangi dengan besar sudut A. Penting untuk kita perhatikan anak-anak, sifat sudut bertolak belakang. Sudut-sudut bertolak belakang besarnya sama. Kalau kita cermati, sudut yang di sini ini besarnya sama karena bertolak belakang. Sudut yang sebelah kiri ini sama dengan sudut yang sebelah kanan di sini, besarnya sama karena bertolak belakang. Lanjut ke soal 2 anak-anak. Pada gambar di sebelah kanan tampak 3 garis berpotongan di satu titik. Carilah besar sudut A, besar sudut B, dan besar sudut C. Kita cermati, ada 3 garis yang berpotongan, ada 6 sudut yang berkumpul di satu titik. Kita cermati, di sini ada diketahui sudut ini besarnya 60 derajat, yang di sini 60 derajat, di sini 45 derajat. Kita menentukan besar sudut A terlebih dahulu anak-anak. Nih, besar sudut A ini besarnya sama dengan besar sudut 45 derajat karena saling bertolak belakang. Langsung saja berarti besar sudut A ini sama dengan 45 derajat ini karena saling bertolak belakang. Selanjutnya ini berarti sudah ketemu 45 derajat di sini. Sekarang kita menentukan besar sudut B, berarti 60 derajat ditambah besar sudut A ditambah besar sudut B. Ini 60 derajat ditambah dengan besar sudut A ditambah dengan besar sudut B di sini sama dengan 180 derajat anak-anak. Ini karena berpelurus. Ini kita cermati sini. Ini besar sudut A tadi 45 derajat berarti 60 derajat ditambah 45 derajat ditambah besar sudut B sama dengan 180 derajat. Ini 105 derajat ditambah besar sudut B sama dengan 180 derajat. Jadi besar sudut B sama dengan 180 derajat dikurang dengan 105 derajat.
Berarti besar sudut B adalah 75 derajat anak-anak. Nih, tulis di sini 75 derajat. Nih. Selanjutnya besar sudut C. Nih, kita cermati besar sudut C ini bertolak belakang dengan sudut yang 60 derajat, berarti besar sudut C sama dengan 60 derajat. Di sini saling bertolak belakang. Jadi langsung sudut C ini besarnya adalah 60 derajat. Ibu lanjut membahas sudut sehadap dan sudut dalam berseberangan. Pada gambar di sebelah kanan dari sudut-sudut yang dibentuk oleh dua garis L dan M, ini ada dua garis L dan M, dan garis N yang memotong L dan M. Ini ada garis N yang ada di sini. Maka sudut-sudut seperti sudut A dan E, ini sudut A, di sini sudut E, selanjutnya sudut B, ini sudut B dan juga sudut F, sudut C di sini dan sudut G, ini sudut D dan sudut H, ini dinamakan sudut-sudut sehadap. Ini sudut-sudut sehadap itu sudut-sudut yang letaknya sama anak-anak. Kalau ibu mudah untuk mengerti, ibu menyebutnya dengan menghadap arah yang sama. Ini A dengan E, selanjutnya B dengan F, C dengan G, D dengan H, arahnya sama. Disebut dengan sudut-sudut sehadap. Selain itu ada sudut-sudut seperti sudut B dan H. Sudut B dan H di sini nih, sudut B, di sini sudut H, sudut C dan E disebut sudut-sudut dalam berseberangan. Kita cermati, yang dimaksud sudut-sudut dalam itu sudut-sudut itu yang ada di dalam dua garis ini anak-anak. Nih. Sudut dalamnya B, C, E, H, ini disebut sudut-sudut dalam. Kalau A, D, G, F ini disebut sudut-sudut luar anak-anak. Sudut-sudut dalam berseberangan. Kita cermati, sudut B di sini berseberangan dengan sudut H, sudut E berseberangan dengan sudut C. Nih, sudut B dan H ini sama-sama sudut dalam berseberangan, sudut C dan E sama-sama sudut dalam dan keduanya berseberangan. Soal ketiga anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut menggunakan gambar di sebelah kanan. Untuk soal ke-1, tentukan sudut yang sehadap dengan sudut C. Kita cermati di sini sudut C. Yang sehadap dengan sudut C adalah sudut G. Jadi ibu bahas langsung. Ini langsung sudut G. Lanjut, yang kedua, tentukan sudut dalam berseberangan dari sudut F. Sudut F di sini nih. Ini anak-anak ibu beri tanda seperti ini. Ini merupakan sudut dalam berseberangan dengan sudut D. Jadi langsung ibu jawab di sini adalah sudut D. Lanjut ke materi cermati anak-anak. Sudut dalam berseberangan. Jika ada dua garis dan satu garis memotong kedua garis tersebut, maka 4 sudut akan terbentuk di dalam dua garis. Kita cermati, garis L dan M ada dua garis dipotong oleh satu garis yaitu garis N, maka akan terbentuk 4 sudut dalam. Nih, sudut A, sudut B, sudut C dan sudut D. Pasangan sudut dalam berseberangan ditunjukkan oleh sudut A dan sudut C. Ini sudut A dan sudut C. Pasangan sudut dalam berseberangan yang lain sudut B dan sudut D. Apakah garis L dan garis M saling sejajar? Apakah garis L dan garis M saling sejajar? Jawabannya jika ya, ini ya, jika besar sudut A, ini sudah ditandai besar sudut A sama dengan besar sudut C, berarti ini tandanya sama, berarti besarnya sama, dan terus di sini besar sudut B sama dengan besar sudut, ini huruf B anak-anak, ini B, ini sama dengan besar sudut D ini, maka ini garis L
dan M saling sejajar. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.